kesempatan kali ini kita akan membahas pembagian polinomial. Ada 3 cara pembagian yang akan kita bahas. Yang pertama cara bersusun, kemudian cara skema Horner, dan yang ketiga adalah skema Horner-Kinov. Baiklah, kita langsung saja. Pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat ditinjau sebagai pembagian bilangan bulat. Misal 257 dibagi 3, maka hasilnya adalah seperti biasa 8 kali 3 24, berarti kan. Oke, kita kurangi 17 bagi 3 dapat 5 ya. 5 kali 3 15. Oke, hasilnya 2. Nah, di dalam pembagian kan ini adalah hasil ya, kita sebut yang ini adalah hasilnya, ini adalah hasil, kemudian ini 3 ini adalah pembagi, oke, dan 2 ini adalah sisa. Jadi proses pembagian ini berarti kan dia kita bagi terus saja sampai si sisanya ini dia lebih kecil dari pembaginya. Nah, ini dia proses pembagian seperti ini tuh, sisa lebih kecil dari pembaginya. Nah, proses ini sebenarnya bisa kita tuliskan bahwa 257 itu sama dengan 3 kali 85 begitu ya, ditambah 2 karena sisanya 2. Nah, 257 adalah bilangan yang dibagi, oke, sama dengan 3 itu adalah pembagi, kemudian dikali dengan 85 adalah hasil ya, kemudian ditambah 2 itu adalah sisanya. Nah, ini bisa kita tuliskan fx itu adalah pembagi, misalnya adalah px gitu ya, hasil adalah hx gitu, dan sisanya adalah s. Nah, ini dia. Sebenarnya ini juga nanti berlaku di proses polinom ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini baru kita ke pembagian bilangan bulat biasa ya. Oke, apa hubungannya dengan polinom? Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah cara bersusun. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat kurangi 4x kurangi 15 dibagi x pangkat 2 kurangi x kurangi 6. Oke, prosesnya kita buat seperti ini, seperti tadi ya, cara pembagian bersusun. Kemudian ini pembaginya kita tuliskan di sini. Langkah awal kita fokus di pangkat tertingginya ya. X pangkat 4 itu kita bagi dengan yang X lagi gitu, X pangkat 2 di sini pangkat tertingginya. Jadi kita akan mencoba menghilangkan X pangkat 4 ini gitu oleh X pangkat 2. Nah, sehingga kita bagi X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 2 ya. Kemudian kalau kita kalikan ke sini gitu, ini akan menghasilkan X pangkat 4. Kita kalikan juga dengan ke sini gitu ya. Ini akan menghasilkan negatif berapa? X pangkat 3 ya. Ya, X kuadrat kali negatif 1x gitu. X pangkat 3. Kita kalikan juga dengan negatif 6 gitu ya. Maka hasilnya akan menjadi negatif 6x kuadrat. Oke, kita kurangi habis ya, atau 0 gitu. Negatif jadi plus ya, hasilnya akan menjadi 4x pangkat 3. Negatif 7 plus 6 hasilnya adalah negatif x kuadrat, negatif 1x kuadrat. Negatif 4x, negatif 15 kurangi 0 ya, kita tuliskan aja ke bawah, turunin. Oke, setelah ini kita fokuskan lagi yang paling depan nih, 4x pangkat 3. Kita akan coba menghilangkan ini gitu ya. Kita bagi dengan x kuadrat. 4 bagi 1
ya 4 gitu kan. 4 bagi 1. Pangkat 3, pangkat 2 berarti kurangnya adalah pangkat 1. Berarti kita tuliskan X. Sehingga 4X kali X kuadrat hasilnya adalah 4X pangkat 3. 4X kali negatif X hasilnya negatif 4X kuadrat. 4X kali negatif 6 negatif 24X. Oke, kita kurangi. Set. Ini habis ya. Kita kurangi habis. Negatif jadi plus ya. Jadi negatif 1 tambah 4 hasilnya adalah 3X kuadrat. Negatif 4 tambah 24 hasilnya adalah negatif plus 20 ya. Ya, plus 20X. Negatif 15 kurangi 0, kita tuliskan aja negatif 15. Setelah ini kita fokuskan lagi di sini. 3X kuadrat kita bagi 3 bagi 1 gitu kan, hasilnya adalah 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali negatif X, negatif 3X, 3 kali negatif 6, negatif 18 ya. Ya betul, kita kurangi, habis ya. Negatif jadi plus ya. 20 tambah 3 23X. Negatif jadi plus 15. 18 kurang 15 plus 3. Oke. Nah ini dia. Lihat pangkatnya, ini pangkat 1, pembaginya pangkat 2. Berarti sudah ya pembagian sampai sini gitu. Sisa itu apa tadi? Sisa pembagian itu berhenti sampai dia lebih kecil dari pembaginya gitu. Nah ini yang bagian bawah ini kita sebut sebagai sisa pembagian, dan ini yang atas adalah hasilnya. Oke, perlu kita ingat jika bilangan yang dibaginya berderajat n, misalnya yang ini ya berderajat n, kemudian pembaginya berderajat m, maka hasilnya itu adalah n dikurangi m gitu ya. 4 kurangi 2, maka hasil pembagiannya itu pangkatnya adalah pangkat 2 gitu kan, berderajat 2 gitu. Dan sisanya dia pasti pembagi lebih kecil dari pembagi gitu. Kalau di sininya pangkat 2 berarti sisanya itu akan pangkat 1 gitu, dia lebih kecil dari pembaginya. Oke, itu ya. Kalau yang ditanyakan sisanya berarti ini jawabannya. Oke, kita lanjut yang kedua. Contoh yang kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3X pangkat 3 min 7X kuadrat min 13X min 8 dibagi X min 4. Nah ini seperti tadi ya, kita tuliskan kemudian kita bagi X min 4. Tadi fokusnya kita di sini ya, kita akan hilangkan ini dibagi ini. Di sini X pangkat 3, sedangkan di sini X pangkat 1 gitu ya. 3 bagi 1 di sini adalah 3. Kemudian pangkatnya juga berarti biar jadi 3, ini adalah pangkat 2 gitu. Sehingga 3X kuadrat kali X hasilnya adalah 3X pangkat 3. Oke, 3X kuadrat kali negatif 4 negatif 12X kuadrat. Oke, kita kurangi. Habis berarti 12 kurang 7 berapa? 5 ya. 5X kuadrat negatif 13 kurangi 0, kita tuliskan saja 13X min 8. Oke. Sekarang kita fokuskan ke sini. X pangkat 2. Oke. 5 dibagi 1 ya 5 gitu kan. 5. Ini X, biar jadi X kuadrat berarti kali X gitu. 5X kali X hasilnya 5X kuadrat. Oke, 5X kali negatif 4 negatif 20X. Kita kurangi. Habis plus 20 kurangi 13 hasilnya adalah 7X min 8. Oke. Kita lanjut, masih bisa dibagi ya. Ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. 7X dibagi X hasilnya adalah 7 kali X 7X
7 kali negatif 4 negatif 20 berapa? 28 ya. 7 kali 4 28. Oke, kita kurangi, habis 7, habis negatif negatif jadi positif. 28 kurangi 8 20. Oke, sekarang yang ini nggak ada x nya, ini nih dia lebih kecil gitu ya. Nah ini sisa. Nah berarti ini adalah sisanya, ini adalah hasilnya, hx nya. Oke, ini adalah sisanya, sx ya. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Kita pakai soal yang sama ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 13x min 8 dibagi x min 4 dengan cara Horner. Nah, kita buat dulu seperti ini ya. Oke, kemudian kita masukin koefisien dari si x nya. Cuman kita perhatikan ya, mungkin beberapa soal pangkatnya tidak nyusun. Ini kebetulan soalnya nyusun 3, 2, 1, 0 gitu ya, si pangkat x nya gitu. Mungkin kalau ada soal tertentu yang pangkatnya tidak nyusun, nah kita susun dulu. Mungkin di sana di tengah ada yang pangkat 0 gitu. Sehingga kita buat variabel dari yang tertingginya adalah 3, kemudian negatif 7, negatif 13, kemudian negatif 8. Oke, kita cari si pembuat 0 pembaginya, x min 4. X min 4 sama dengan 0, maka x nya adalah 4 ya. Ya, x nya 4. Kita tuliskan di sini 4. Kita turunkan 3 ke bawah, 4 ke sini, cara Horner itu ke sini kita kalikan. Kemudian kita tulis di sini 4 kali 3 12. Setelah itu kita tambahkan ke bawah 7 tambah 12, negatif 7 tambah 12 hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan lagi dengan 4. 4 kali 5 kita tulis di sini 20. Kemudian tambahkan, hasilnya adalah 7 ya. 7. Ini kita sama 4 kali 7 28. Kemudian kita turunkan lagi ke bawah, hasilnya adalah 20. Saat ditambah. Nah, ini adalah sisanya. Lebih mudah ini ya daripada yang tadi ya. Dan ini adalah hasilnya. Hx nya berarti adalah 3x kuadrat plus 5x plus 7. Jadi nyusun ya, dari yang tidak ada pangkatnya, ada x pangkat 1, x pangkat 2 begitu. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga, cara Horner-Kino namanya. Nah, misalnya di sini ada soal, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2x min 1 dibagi x pangkat 2 min x min 2. Nah, si pembaginya ini kalau bisa difaktorkan kita bisa pakai Horner biasa ya. Tapi saat tidak bisa difaktorkan, maka pembagiannya pakai Horner-Kino. Walaupun sebenarnya cara Horner-Kino ini bisa dipakai untuk semua ya, baik dia bisa difaktorkan maupun tidak bisa difaktorkan. Kan kita tahu di sini ada A, di sini ada B, ada C misalnya. Maka K1-nya adalah min C per A. Kita cari dulu K1-nya. Min C-nya berarti negatif 2, negatif, jadi 2 per 1 gitu ya, hasilnya adalah 2. Kemudian K2 nya negatif B per A, negatif B, B nya negatif 1, jadi 1 per A nya adalah 1, hasilnya adalah 1. Oke, setelah itu kita buat seperti yang tadi. Setelah itu kita buat set. Oke, soalnya adalah x pangkat 4, x pangkat 3 nya nggak ada ya, berarti 0 ya di sini. X pangkat 3 nya 0. Langsung ke x pangkat 2, x pangkat 1 dan 1. Kita tuliskan koefisien yang pertama adalah 1, berarti kan x pangkat 4 ya, ada 1. Kemudian yang pangkat 3 nya 0, yang pangkat 2 nya ini ada negatif 3, kemudian ada 2,
kemudian ada negatif 1. Oke, kemudian kita buat sekat. Nah, sekat ini nanti memisahkan mana hasil, mana sisa gitu ya. Nah, K1, K2 nya kita tulis di sini. K1 nya adalah 2, K2 nya adalah 1. Oke, kita tuliskan. Setelah ini, setelah membuat seperti ini, kita operasikan seperti Horner. Cuma nanti ada daerah yang tidak diisi, seperti di sini ya. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itu nggak usah diisi. Oke, kita tambahkan. Seperti tadi, kita turunkan satunya ke bawah. 1, gitu ya. 1 kali 1, hasilnya adalah, taruh di sini ya, 1. Kemudian 2 kali 1, kita taruh di atas. Set, di sini dia, 2, gitu ya. Nah, begitu. Jadi posisinya seperti ini nih, seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kita turunkan, kita tambahkan 0 tambah 1, 1. Begitu. Setelah itu kita kalikan lagi dengan ini. 1 kali 1, begitu ya. Hasilnya adalah 1, kita taruh di sini. Yang 2 kali 1 ke bawah juga, 2 kali 1, kita taruh di sini. 2 kali 1, 2, begitu ya. Kita tambahkan. Negatif 3 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 0. Oke, kemudian kita kerjakan lagi. 1 kali 0, hasilnya adalah 0. Oke, 2 kali 0, hasilnya juga 0. Jadi posisinya seperti ini nih. Nah, ke atas ya, gitu. Ke atas. Setelah ini kita turunkan. 2 tambah 2, 4. Oke. Negatif 1 tambah 0, negatif 1. Nah, udah ketemu. Ini dia hasilnya. Oke, ini hasilnya. Berarti HX-nya adalah X kuadrat tambah X. Nah, itu konstantannya 0 gitu. Kemudian sisanya adalah 4X min 1. 4X min 1. Ini dia namanya cara Horner-Kinov. Ya, itu untuk pembahasan kita. Silakan dicoba soal-soal latihannya.